See you around, maybe. Depends on how much you like Chinese. Cerita ini berfokus pada seorang pemuda bernama Cole yang sedang berpura-pura berbelanja di sebuah minimarket. Namun sebenarnya, tujuan utamanya adalah memotret mesin ATM yang berada di tempat itu. Cole sendiri merupakan seorang peretas atau hacker yang dikenal dengan julukan War Driver, yaitu sebutan bagi kriminal yang gemar mencuri data serta uang digital milik orang lain. Bukan hanya lewat mesin ATM, Cole bahkan mampu mencuri uang hanya dengan memanfaatkan jaringan Wi-Fi. Contohnya seperti sekarang, Cole biasanya berkeliling kota mencari tempat-tempat mewah yang memiliki sistem keamanan internet lemah. Setelah menemukannya, Cole hanya perlu masuk ke jaringan Wi-Fi tempat tersebut, dan kebetulan kali ini targetnya adalah sebuah restoran mewah. Dengan bermodalkan laptop, Cole mulai membuka software khusus andalannya untuk meretas, lalu mengirim email kepada manajer restoran sambil melakukan phishing agar pria itu mengklik link yang telah dikirimkan. Sesudah berhasil, Cole tinggal menguras seluruh isi tabungan yang sebenarnya merupakan uang gaji para karyawan. Karena itulah Cole sering menjalankan aksinya di akhir bulan, tepat sehari sebelum sang manajer membagikan gaji pegawainya. Saat Cole sedang beraksi, terlihat seorang karyawan restoran baru saja pulang bekerja. Cole sempat merasa gugup karena takut ketahuan, apalagi pria itu tampak curiga melihat dirinya parkir di dekat restoran tempatnya bekerja. Namun pria itu tidak melakukan apapun dan langsung pergi melewati Cole begitu saja. Keesokan harinya menjelang sore, setelah berhasil menjalankan aksinya semalam, Cole tiba-tiba dibangunkan oleh suara seseorang yang sedang mengetuk pintu rumahnya yang ternyata. Ternyata orang itu adalah Oscar, karyawan restoran yang bekerja sebagai penjaga pintu dan sempat Cole lihat semalam. Akibat aksi Cole tadi malam, Oscar bersama seluruh karyawan restoran akhirnya harus terlambat menerima gaji karena sang manajer mengaku baru saja mengalami perampokan. Merasa curiga pada Cole yang parkir di dekat restorannya, Oscar kemudian memeriksa rekaman CCTV dan berhasil mendapatkan nomor plat mobil miliknya. Setelah itu, Oscar tinggal melacak siapa pemilik kendaraan tersebut. Dan akhirnya, kini ia berada di tempat ini. Tak ingin terjadi kesalahpahaman, Oscar pun menjelaskan bahwa kedatangannya menemui Cole bukan untuk meminta pertanggungjawaban atas keterlambatan gaji dari restoran, melainkan ingin mengetahui bagaimana cara Cole melakukan aksi pencurian tersebut. Most companies run payroll so their accounts are the fullest. You drive around, you look for a retail shop or nicer restaurant with a certain kind of web code. Setelah Cole menjelaskan semuanya secara rinci, Oscar akhirnya mulai jujur bahwa tujuan sebenarnya ia mendatangi Cole adalah untuk menawarkan sebuah kerjasama. Oscar lalu menceritakan tentang seorang gadis kaya, tamu restoran yang sering datang setiap malam Jumat bersama ayahnya. Tanpa sengaja, Oscar pernah mendengar gadis itu membicarakan isi rekeningnya yang mencapai $800.000. Di sisi lain, Oscar memang sedang mengalami masalah keuangan, apalagi sekarang gaji mereka ikut tertunda. Intinya, Oscar meminta Cole untuk mencuri uang milik gadis tersebut. Sebab jika Cole menolak, Oscar mengancam akan kembali mendatanginya dan tidak segan untuk menghabisinya. Setelah Oscar pergi, Cole langsung curhat kepada teman online-nya yang juga seorang hacker seperti dirinya. Karena temannya lebih berpengalaman dan memiliki akses lebih luas, Cole meminta bantuan untuk melacak seorang pria bernama Oscar yang ternyata memang bukan orang sembarangan. Oscar bukan hanya penjaga pintu restoran biasa, melainkan memiliki riwayat sebagai mantan narapidana yang pernah dipenjara selama 2 tahun serta punya latar belakang sebagai petarung tinju yang cukup tangguh. Itu sebabnya, jika Cole sampai mengabaikan ancamannya, sama saja dengan mencari kematian. Tak ingin berurusan lebih jauh dengan pria berbahaya seperti Oscar, Cole akhirnya langsung menjalankan aksinya pada Jumat malam, tepat saat gadis tersebut bersama ayahnya datang ke restoran. Setelah menunggu hampir 1 jam mereka makan, Cole pun langsung tancap gas mengikuti gadis itu pulang ke rumahnya. Begitu si gadis bersama ayahnya masuk ke dalam rumah,
Cole segera membuka laptop untuk masuk ke jaringan Wi-Fi yang ada di tempat tersebut. Karena sinyalnya cukup lemah, Cole terpaksa turun dari mobil dan berdiri sedekat mungkin dengan rumah itu, hingga akhirnya situasi nyaris membuatnya ketahuan. Sang ayah tiba-tiba keluar rumah, lalu langsung masuk ke mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesudah berhasil menguras seluruh isi rekening milik gadis itu dan mentransfernya ke akun Oscar, Cole segera menemui pria tersebut untuk melaporkan hasil pekerjaannya sekaligus meminta agar Oscar berhenti mengganggu hidupnya lagi. Namun sebagai ucapan terima kasih, Oscar malah memaksa Cole ikut dengannya ke sebuah klub malam untuk bersenang-senang sejenak di sana. Saat Cole sudah berada dalam kondisi mabuk berat, ia seperti melihat sosok gadis itu datang menghampirinya lalu mengajaknya berjoget bersama. Entah hanya mimpi atau memang benar terjadi, Cole justru merasa tidak enak hati dan terus terbayang wajah si gadis yang ternyata cukup menarik perhatiannya. Karena merasa penasaran, Cole pun mulai melacak kehidupan gadis tersebut, mulai dari nama lengkap, alamat tempat tinggal, hingga nekat masuk ke dalam laptop pribadi miliknya. Dari situlah diketahui bahwa gadis itu bernama Sarah, sedangkan pria yang sering bersamanya ternyata bukan ayahnya, melainkan seorang pria berkeluarga bernama Mark, seorang gadun alias om-om yang menjadikan Sarah sebagai wanita simpanannya. Entah siapa sebenarnya Mark dan apa pekerjaannya, Sarah kini malah diancam akan dibunuh jika dalam waktu 1 minggu uang tersebut tidak dikembalikan. Merasa ikut bertanggung jawab atas nyawa seseorang, Cole pun langsung menemui Oscar untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya. Intinya, Cole ingin meminta Oscar mengembalikan seluruh uang itu kepada Sarah. Namun karena Oscar bukan tipe orang yang peduli dengan nasib orang lain, ia langsung menolak permintaan tersebut. Karena tidak mendapat hasil apapun, Cole akhirnya pulang ke rumah dan mulai mencari tahu latar belakang Mark yang ternyata merupakan seorang pengacara yang bekerja untuk mafia. Berdasarkan informasi dari teman online-nya yang ikut membantu menyelidiki, uang sebesar $800.000 itu kemungkinan adalah milik mafia yang sengaja dititipkan kepada Mark. Mereka dikenal sebagai orang-orang berbahaya dengan bisnis seperti jual beli senjata, perdagangan manusia, pencucian uang, penyiksaan, dan berbagai kejahatan lainnya. Dari penyelidikan kecil yang telah dilakukan, Cole mendapat informasi baru tentang sosok bernama Doc yang merupakan pengawal pribadi Mark dan dikenal sangat kejam serta hanya peduli pada uang. Bahkan dalam salah satu video yang berhasil didapatkan, Doc terlihat sangat mahir menggunakan senjata api dan pernah beberapa kali terlibat kasus penembakan. Singkatnya, mereka semua adalah orang-orang berbahaya, sehingga teman online Cole menyarankan agar dirinya jangan sampai terlibat masalah lebih jauh dengan kelompok seperti itu. Bukannya memilih mundur, Cole justru nekat menemui Sarah secara langsung di sebuah tempat ngopi yang biasa dikunjungi gadis itu. Lagi-lagi semuanya berawal dari urusan perempuan. Cole sampai berani mempertaruhkan nyawanya sendiri demi rasa cinta. Selain karena merasa bersalah, Cole juga tidak tega melihat gadis yang mulai ia sukai harus mati begitu saja. Dengan menyembunyikan identitas aslinya, Cole mencoba mendekati Sarah dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor teleponnya. See you around, maybe. Depends on how much you like Chinese. Demi menyelamatkan Sarah, Cole pun bertekad mengumpulkan uang sebesar $800.000 hanya dalam waktu 1 minggu. Masih mengandalkan keahlian utamanya, yaitu mencuri uang dari mesin ATM, Cole kemudian membuat sebuah alat khusus yang cukup ditempelkan pada mesin ATM sehingga setiap kartu yang digunakan akan langsung tercatat, terlacak, dan lebih mudah dikuras isi tabungannya. Dari satu mesin ke mesin lain, dari satu toko ke toko berikutnya, Cole terus berkeliling mencari tempat yang memiliki ATM. Meski jumlah uang dari tiap rekening tidak terlalu besar, namun jika dikumpulkan semuanya mungkin bisa mencapai $800.000. Dan Cole sangat yakin dirinya mampu mendapatkannya hanya dalam waktu 1 minggu. Suatu malam saat Cole hendak mengambil perangkat khususnya di sebuah minimarket, kebetulan ada 2 petugas polisi yang sedang berada di sana.
Ketegangan pun sempat terjadi ketika Cole kesulitan melepaskan alat tersebut. Setelah berhasil lolos dari kedua polisi tadi, Cole kembali melanjutkan aksinya dengan berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketika teman online-nya bertanya berapa jumlah uang yang sudah berhasil dikumpulkan, Cole menjawab baru setengahnya, yaitu sekitar $420.000. Meski begitu, Cole tetap percaya diri bahwa cepat atau lambat dirinya bisa mengumpulkan semuanya. Dengan waktu yang hanya tersisa 1 hari lagi, Cole kemudian mendatangi sebuah pabrik dengan harapan ada uang gajian karyawan di perusahaan tersebut. Namun aksinya terpaksa berhenti saat seorang penjaga keamanan sedang berkeliling area parkiran dan menemukan Cole duduk sendirian di dalam mobil. Untungnya, Cole cukup pandai berbohong dengan mengaku sebagai petugas layanan internet yang sedang memeriksa sinyal bulanan. Meski berhasil lolos, Cole sadar dirinya tidak bisa melanjutkan aksi di tempat itu karena terlalu berisiko. Karena sudah tidak ada lagi lokasi yang bisa didatangi, Cole akhirnya pergi ke rumah Sarah sambil membawa uang sebesar $420.000 dengan harapan jumlah itu setidaknya dapat membantu. Tetapi ketika sedang memasukkan uang tersebut ke dalam kotak pos, Sarah tiba-tiba muncul dan memergoki tindakan Cole. Mau tak mau, Cole pun akhirnya jujur menceritakan kronologi sebenarnya, termasuk mengakui bahwa dirinya adalah pelaku di balik hilangnya uang tersebut. Kesal mendengar pengakuan tersebut, Sarah pun langsung mengusir Cole dari rumahnya. Sesampainya di rumah, Cole mendapat kabar dari teman online-nya mengenai aksi yang sempat terekam oleh salah satu kamera ATM. Memang rekaman itu belum sampai ke pihak kepolisian, tetapi wajah Cole kini sudah mulai dikenal di kalangan para hacker. Itu artinya, jika Cole kembali membuat kesalahan, polisi akan jauh lebih mudah menangkapnya. Tak lama kemudian, Cole menerima panggilan telepon dari Sarah yang memintanya datang ke rumah. Selain curhat dan berbicara cukup lama, Cole akhirnya mendapatkan hal yang selama ini diinginkannya, yaitu bisa berada sedekat mungkin dengan gadis pujaannya. Hal itu membuat Cole merasa sangat bahagia sampai seolah tidak lagi peduli dengan masalah besar yang sedang menimpanya. Namun setibanya di komplek rumah, Cole tiba-tiba dihampiri salah satu tetangga yang memberitahu bahwa sebelumnya ada orang asing mendobrak paksa masuk ke dalam rumahnya. Tak ingin melibatkan polisi, Cole meminta tetangganya untuk tetap tenang dan tidak panik. Sementara itu, Cole langsung mengambil tongkat baseball lalu perlahan masuk ke dalam rumah. Dan benar saja, orang itu ternyata Doc, pengawal pribadi Mark yang datang untuk menangkapnya. Karena Doc pingsan setelah dihantam menggunakan tongkat baseball, Cole segera melihat layar monitornya setelah teman online-nya mengirim pesan penting yang entah berisi apa. Mumpung Doc masih tidak sadarkan diri, Cole pun membawanya ke tempat sepi untuk dimintai keterangan tentang sejauh mana Mark sudah mengetahui semuanya. Dari penjelasan Doc, saat ini Mark ternyata belum mengetahui siapa Cole dan bagaimana kedekatannya dengan Sarah. Kedatangan Doc hanya untuk memperingatkan agar Cole menjauh dan tidak ikut terlibat dalam urusan Sarah. Sebab menurut Doc, Cole sama sekali belum tahu seperti apa Sarah dan siapa dirinya sebenarnya. Namun karena Cole sudah terlalu mencintai Sarah dan tidak mau mundur sedikit pun, ia nekat menghabisi Doc agar tidak ada lagi orang yang mengetahui keterlibatannya dalam masalah tersebut. Setelah urusan dengan Doc selesai, Cole langsung menemui Sarah untuk memberitahu rencananya mengakhiri semua ini. Cole memiliki ide nekat untuk merampok uang tunai yang disimpan di rumah Mark. Tetapi untuk menjalankan rencana itu, Cole membutuhkan bantuan Sarah agar bisa memancing Mark keluar dari rumah, serta satu orang tambahan supaya semuanya berjalan lancar. Dan orang yang dianggap paling tepat untuk membantu mereka adalah Oscar. Karena itulah Cole dan Sarah mendatangi Oscar untuk mengajaknya ikut dalam rencana besar dengan target uang tunai milik Mark yang nilainya jauh lebih besar. Awalnya Oscar sama sekali tidak tertarik dengan ajakan tersebut. Namun setelah Sarah memberitahu berapa jumlah uang yang akan mereka dapatkan, Oscar langsung menyetujuinya. I'm just gonna stand there and watch. Langkah pertama dimulai saat Sarah menghubungi Mark dan mengajaknya bertemu di restoran langganan mereka. Sarah berpura-pura sudah berhasil mendapatkan kembali uang sebesar $800.000, sehingga Mark bersedia datang menemuinya. Saat berada dalam satu mobil menuju restoran,
Sarah mulai menggoda Mark demi memperbaiki hubungan mereka. Bahkan Sarah sempat memberikan sebuah cek berisi angka $800.000 yang sebenarnya kosong. Tepat sebelum turun dari mobil, Sarah diam-diam mengambil ponsel Mark dari saku celananya lalu segera menyerahkannya kepada Oscar. Thank you. Setelah menerima ponsel tersebut, Oscar langsung pergi ke bagian belakang restoran untuk menghubungkannya ke laptop yang sebelumnya sudah diberikan Cole. Pada saat yang sama, Cole terlihat berada di depan rumah Mark sambil menunggu ponsel itu terkoneksi dengan laptop miliknya. Dengan menggunakan ponsel Mark, kini Cole berhasil mendapatkan akses untuk masuk ke dalam rumah, termasuk membuka brankas yang berisi uang tunai simpanannya. Sementara Cole sibuk mengangkut seluruh uang tersebut, tugas Sarah adalah mengalihkan perhatian Mark agar tidak menyadari bahwa ponselnya telah hilang. Tepat ketika Cole masih memasukkan uang ke dalam tas, Mark mulai sadar kalau ponselnya menghilang. Beruntung, Oscar dengan cepat kembali ke depan lalu berpura-pura menemukan ponsel Mark terjatuh di lantai. I don't have it. You said. Okay. Mr. Wilson. Sorry, I believe you left your phone. Thank you, Oscar. I'll make sure to find you later. Merasa tegang setelah kejadian itu, Sarah pun izin pergi ke toilet sebentar. Namun disinilah penonton diperlihatkan fakta sekaligus plot twist mengejutkan bahwa sebenarnya Oscar dan Sarah adalah pasangan kekasih yang sudah merencanakan semua ini sejak lama. Let's just get the money and go. Di saat yang bersamaan, Cole nyaris ketahuan oleh istri dan anak Mark yang baru saja pulang ke rumah. Beruntung, Cole berhasil pergi sebelum mereka menyadari keberadaannya. Namun sang istri langsung menelepon Mark untuk memberitahu bahwa rumah mereka baru saja dibobol maling. Curiga kejadian ini ada hubungannya dengan Sarah, Mark yang sedang menyetir pulang akhirnya secara terang-terangan menuduh Sarah terlibat dalam aksi pencurian tersebut. Tanpa banyak bicara, Sarah langsung diminta menghubungi Cole dan memberitahu lokasi pertemuan mereka. Hey, I just want to make sure you're okay. We should probably meet at a new location. Alright, I'll be there soon. I'll text you. Begitu Sarah memberikan lokasi baru itu, Cole segera menghubungi Oscar dan mereka pun berkumpul di sebuah pabrik terbengkalai. Kini mereka berempat berada di tempat tersebut. Oscar sempat menodongkan pistol, tetapi Mark menyuruhnya membuang senjata itu jika tidak ingin melihat Sarah mati di depan mata mereka sendiri. Setelah situasi berhasil dikuasai, Mark membawa mereka masuk ke dalam pabrik, tempat yang biasa ia gunakan untuk menyiksa sekaligus membakar para klien saingannya. Namun tepat sebelum masuk ke ruang pembakaran, Cole langsung menjelaskan tentang kemampuannya dalam meretas data milik orang lain. Jika Mark mengira dirinya tidak punya apapun untuk ditawarkan, maka ia salah besar. Sebelum menjalankan rencana ini, Cole ternyata sudah lebih dulu mengumpulkan seluruh catatan kejahatan dan data pribadi Mark ke dalam komputernya. Jika Cole mati saat ini, semua data tersebut akan otomatis terkirim ke media dan pihak kepolisian. Itu sebabnya, Mark kini tidak punya pilihan lain dan tidak bisa membunuh mereka begitu saja. Oh, Mark. It's okay. Dengan bantuan Sarah yang berusaha menenangkan suasana, Mark akhirnya perlahan menurunkan pistolnya. Namun saat Sarah mencoba menggoda untuk mengalihkan perhatian, tiba-tiba suara tembakan terdengar. Sarah pun tertembak, sementara Oscar langsung melompat menerjang Mark. Di sisi lain, Cole segera membawa Sarah ke tempat yang lebih aman lalu membaringkannya. Berbekal kemampuan bela diri yang dimilikinya, Oscar tidak terlalu kesulitan melumpuhkan Mark dari belakang meski tubuhnya sempat terluka terkena batang besi. Pada saat yang sama, Cole terlihat menemani Sarah di detik-detik terakhir hidupnya. Di momen itu, Sarah memohon agar Cole mau memberikan uang tersebut kepada adik kandungnya yang masih kecil. Sorry, Cole. Tepat ketika Sarah menghembuskan napas terakhir, sebenarnya Cole sudah mengetahui semua hal itu. Disinilah plot twist lain akhirnya terungkap. Saat Doc, sang pengawal pribadi, sempat pingsan sebelumnya, Cole ternyata pernah melihat pesan dari teman online-nya yang berisi identitas asli Sarah, termasuk tentang adik kecilnya.
Namun fakta yang paling mengejutkan adalah Sarah ternyata pernah terlibat berbagai kasus kejahatan dan dikenal sebagai seorang penipu ulung. Tak lama kemudian, Oscar datang sambil menodongkan pistol ke arah Cole dan memintanya menyerahkan seluruh uang tunai tersebut. Saat mereka sudah berada di dekat mobil dan Cole hendak membuka bagasi, tiba-tiba suara tembakan terdengar. Oscar langsung roboh setelah ditembak mati oleh seorang penembak jitu. Dan coba tebak siapa pelakunya? Disinilah plot twist puncaknya akhirnya terungkap. Saat berada di tempat sepi sebelumnya, Cole ternyata tidak benar-benar membunuh Doc karena pria itu memiliki informasi penting mengenai hubungan antara Sarah dan Oscar. Sebagai orang yang punya banyak koneksi, Doc sebenarnya sudah lama mengetahui hubungan rahasia Sarah dan Oscar. Hanya saja ia tidak pernah memberitahukannya kepada Mark selaku atasannya. Sejak awal, Sarah dan Oscar memang sudah bersekongkol untuk menguras seluruh harta Mark, tetapi mereka belum menemukan cara yang tepat. Kemunculan Cole justru menjadi jalan keluar bagi rencana tersebut. The only thing you could know a girl like that. Intinya, Sarah dan Oscar sengaja memanfaatkan Cole yang polos dan mudah dipengaruhi demi memperlancar rencana besar mereka berdua. Saat Cole bertanya kepada Doc, "Apa kau benar-benar peduli pada atasanmu?" Doc pun menjawab, "Sejak awal bekerja, Mark memang atasan yang sangat menyebalkan." Melihat besarnya rasa tidak suka Doc terhadap Mark, disitulah Cole mulai mendapatkan ide untuk mengajaknya bekerja sama. Cole meminta Doc membantu rencananya dengan imbalan seluruh uang tunai tersebut akan diberikan kepadanya. I like my roof. Setelah Doc pergi membawa semua uang itu, kini Cole akhirnya bisa kembali menjalani kehidupannya seperti semula. Meski tidak memperoleh apa-apa, setidaknya Cole dapat hidup lebih tenang tanpa harus terus diganggu oleh para penipu yang sebelumnya memanfaatkan dirinya. Dan film pun selesai.